Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Ridul Hasan. Saya berasal dari Prodi Perikanan Tangkap Politeknik Kelautan Perikanan Pariaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang hukum maritim. Sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita memberikan like, comment, and subscribe untuk channel ini, biar channel ini bisa lebih berkembang. Baik, kalau sudah, kita masuk ke dalam materi. Pengertian hukum maritim. Hukum maritim adalah himpunan peraturan-peraturan termasuk pemerintah dan larangan-larangan yang bersangkut paut dengan lingkungan maritim dalam arti luas, yang mengurus tata tertib dalam masyarakat maritim dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Tujuan hukum maritim antara lain: yang pertama, menjaga kepentingan tiap-tiap manusia dalam masyarakat maritim supaya kepentingannya tidak dapat diganggu. Yang kedua, setiap kasus yang menyangkut kemaritiman diselesaikan berdasarkan hukum maritim yang berlaku. Yang bersangkut paut dalam lingkungan hukum kemaritiman itu antara lain dapat dibedakan menjadi dua batasan antara lain. Yang pertama, subjek hukum maritim. Yang kedua, objek hukum maritim. Yang pertama, subjek hukum maritim. Contohnya manusia. Manusia meliputi nahkoda kapal, awak kapal, pengusaha kapal, pemilik kapal, pemilik muatan, pengirim muatan, dan penumpang kapal. Contoh yang kedua yaitu badan hukum. Badan hukum meliputi perusahaan pelayaran, ekspedisi muatan kapal laut, International Maritime Organization, Dirjen Perhubungan Laut, Administrator Pelabuhan, Kisah Bandaran, Biro Klasifikasi. Yang kedua, objek hukum maritim. Contoh yang pertama, benda berwujud, meliputi kapal, perlengkapan kapal, muatan kapal, tumpahan minyak di laut, dan sampah di laut. Contoh yang kedua, benda tak berwujud, meliputi perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan, surat kuasa, dan perintah lisan. Contoh yang ketiga, benda bergerak, meliputi perlengkapan kapal, muatan kapal, tumpahan minyak di laut. Dan contoh yang keempat, benda tak bergerak, meliputi galangan kapal. Selanjutnya, hukum maritim jika ditinjau dari tempat berlakunya, maka ada dua penggolongan, yaitu hukum maritim nasional dan hukum maritim internasional. Hukum maritim nasional adalah hukum maritim yang diberlakukan secara nasional dalam suatu negara. Untuk di Indonesia contohnya adalah buku kedua KUHD tentang hak dan kewajiban yang timbul dari pelayaran. Buku kedua bab 29 KUH pidana tentang kejahatan pelayaran. Buku ketiga bab 9 KUH pidana tentang pelanggaran pelayaran. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang pelayaran. Yang kelima, Peraturan Pemerintahan PP Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan. Yang keenam, Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 70 tentang pengawakan kapal niaga. Yang kedua, hukum maritim internasional. Hukum maritim internasional adalah hukum maritim yang diberlakukan secara internasional sebagai bagian dari hukum antara bangsa atau negara.
Contoh hukum maritim internasional. Yang pertama, International Convention on Regulation for Preventing Collision at Sea 1972, atau Konvensi Internasional tentang Peraturan untuk Mencegah Terjadinya Tubrukan di Laut tahun 1972. Kedua, International Convention of Standard Training, Certification and Peacekeeping for Seafarer 1978, Code 1995, atau Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga Pelaut tahun 1978 dengan amandemen tahun 1995. Yang ketiga, International Convention of Safety of Life at Sea 1974, atau Konvensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut tahun 1974. Next. Yang keempat, International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973 atau 1978. Konvensi Internasional tentang Pencegahan Pencemaran di Laut dari Kapal tahun 1973 atau 1978. Yang kelima, Convention on the International Maritime Satellite Organization 1976, atau Konvensi tentang Organisasi Satelit Maritim Internasional atau INMARSAT 1976. Yang keenam, International Convention on Maritime Search and Rescue 1979, Konvensi Internasional tentang SAR Maritim tahun 1979. SOLAS Convention menangani aspek keselamatan kapal termasuk konstruksi, navigasi, dan komunikasi. MARPOL Convention menangani aspek lingkungan perairan khusus untuk pencegahan pencemaran yang asal dari kapal, alat apung lainnya, dan usaha penanggulangannya. STCW Convention berisi persyaratan minimum pendidikan atau training yang harus dipenuhi oleh ABK atau anak buah kapal untuk bekerja di atas kapal sebagai pelaut. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.